Video kali ini saya akan mereview sebuah alat ini ya. Ini alat apa? Oke, ini alat untuk mengontrol bukaan gas mobil kita. Jadi mobil kita serasa mobil racing ya. Oke, bagaimana cara pemasangannya dan reviewnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Ini kita gas dikit langsung naik. Wih, RPM 4000. Wih, kencang sekali ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview, ini adalah sebuah alat ya, yaitu dia adalah electric throttle controller ya. Jadi alat ini dia berfungsi untuk mengatur bukaan gas pada mobil kita ya. Jadi nanti mobil kita akan terasa akselerasinya itu lebih meningkat ya. Dan kita pun bisa atur-atur ya, kita mau set ke akselerasi seberapa, atau kita buat ekonomis, atau kita kembalikan ke normal, itu bisa kita atur dengan mudah ya. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Nah, di sini ada buku petunjuknya, manual booknya ya. Lalu di sini ada display, nanti di sini akan muncul layar. Jadi kita nanti untuk atur-atur mobil kita mau kita akselerasi seberapa itu dari layar ini ya. Nanti kita bisa pilih modenya dan kita bisa atur plus minusnya ya. Nanti akan saya tunjukkan saat saya tes di jalan ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ini ada alatnya ya. Nah, seperti ini alatnya ya. Ini adalah alat untuk mengontrol bukaan gas pada mobil ya. Jadi mobil kita itu akan menjadi akselerasi akan menjadi lebih baik ya. Nah, alat ini itu ada untuk semua mobil itu ada ya. Untuk semua merek itu ada. Tinggal nanti beda di soketnya aja. Nanti untuk order itu di marketplace pun banyak yang jual ya. Jadi langsung aja di order di sana sesuai merek mobilnya. Ya, kebetulan saya di expander. Nah, ini untuk tipenya seperti ini ya. Nah, ini akan saya pasang. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya dan saya akan tunjukkan saat sudah terpasang di mobil ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, selanjutnya untuk alat throttle controlnya ini, untuk memasangnya kita harus pasang di dekat pedal gas bawah ya. Jadi ini akan saya pasangkan di pedal gas bawah. Ya, untuk di expander ini kita harus melepas bagian covernya ini ya. Nah, jadi bagian cover ini harus kita lepas dulu. Di sini ada penguncinya satu dan di sebelah sana ada satu ya. Nah, itu kita cukit aja. Nanti cover plastiknya ini bisa terlepas dan kita bisa menjangkau bagian soket pedal gasnya ya. Jadi alat ini nanti disambungkan ke soket pedal gasnya. Jadi dia perantara ya. Jadi antara pedal gas menuju ke ECU itu diperantarai dengan alat throttle control ini ya. Nanti akan saya tunjukkan setelah terpasang ya. Saya akan melepas bagian cover plastiknya terlebih dahulu. Oke, ini setelah cover plastiknya terlepas ya, bagian expander. Lalu di sini kita bisa menjangkau bagian throttle sensornya ya. Nah, di sini ada soketnya. Ini kita lepas saja ya, soketnya. Nah, ini kita lepas soketnya ya, seperti ini ya. Jadi ada soketnya. Nah, ini nanti kita kasih alat. Jadi kita perantara. Jadi antara pedal gas ini dengan soket yang menuju ke ECU ini akan kita kasih perantara dengan yang namanya throttle control ini ya. Nah, ini kita sambungkan sini ya. Nah, di sini kita sambungkan. Di sini kan dia soketnya kan yang perempuan ya, atau yang female ya. Jadi untuk yang di soket throttle controlnya ini kita ambil yang lakinya. Jadi seperti ini. Ini kita sambungkan. Nah, hingga bunyi klik ya. Lalu selanjutnya yang bagian female-nya, bagian perempuannya yang dari throttle controlnya ini kita sambungkan ke soket yang ke pedal. Ya, seperti ini. Kita tinggal sambung-sambung aja. Ini PNP ya, sesuai mobilnya. Jadi nanti untuk order itu sesuaikan saja dengan mobilnya. Nah, hingga klik seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia ada perantaranya. Jadi antara sensor pedal ini dengan menuju ke soket itu dia diperantarai dengan alat ini ya. Nah, seperti saya tunjukkan tadi. Ya, ini throttle control ya. Jadi dia bisa mengontrol injakan gas kita. Ya, nanti akan saya tunjukkan setelah terpasang ya. Oke, selanjutnya untuk kabel yang ini ya. Ini menuju ke layar display ya, yang tadi kecil itu ya.
Ini kita tarik ke atas, kita taruh ke bagian dashboard ya. Oke, ini sudah terpasang ya alatnya ya. Kita lihat di sini. Ini adalah bagian displaynya ya. Atau bagian kita untuk mengatur seberapa kita mau atur ya untuk setelan throttle controlnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini ini tertulis dia normal ya. Jadi ini adalah mode keadaan mesin normal ya, atau dengan kata lain sama dengan kita tidak masang alat ini ya. Jadi bukaan throttle-nya itu saat kita gas itu normal seperti mobil biasa ya. Lalu di sini ada tulisan mode, kita bisa ubah modenya ya di sini ya. Kita bisa pencet. Nah, di sini ada F1.2. Ini adalah mode comfort ya. Atau mode di atas mode normal ya. Jadi gas-gasannya saat kita mobil itu kita gas itu lebih spontan yang mode F1 ini ya. Dan F1 ini mode comfort ini dia ada banyak setelan. Mulai dari 1.1, 1.2, 1.3, dan ada 1.4, 5, 6 sampai 9 ya. Jadi kita sesuaikan aja maunya gimana ya. Lalu selanjutnya kita pilih mode lagi. Di sini ada mode F2. F2 ini adalah mode sport ya. Jadi lebih spontan lagi, lebih kontan lagi tarikan gasnya ya. Untuk mode F2 ini dia mode sport. Ya, lalu kita pilih normal mode lagi. Di sini ada mode F3 ya. F3 ini mode yang super racing ya. Jadi saat kita gas dikit aja, kita tual dikit, RPM-nya langsung naik tajam ya. Dan nanti akan saya tunjukkan saat saya akan coba di jalan ya. Ya, selanjutnya modenya di sini ini adalah mode eco ya. Mode eco ini ada banyak 1, 2 sampai 9 ya. Jadi mode eco ini mode ekonomis ya. Jadi saat kita berkendara di macet-macet, jalanan macet, kita jalan pelan, kita nggak butuhkan gas kencang, itu kita set ke mode eco aja ya. Dengan mode eco ini mobil kita lebih irit ya harusnya ya. Nah, ini ada mode eco 8, 9, 7 sampai paling kecil 1 ya. Semakin banyak ini semakin lemot atau semakin irit mobilnya ya. Kita lihat ya. Sekarang saya set ke mode normal ya. Kita lihat di sini. Kita fokus ke speedometer. Nah ya, kita fokus ke speedometer. Ya, kita lihat di sini saya gas. Ini modenya mode normal ya. Nah, kita lihat di sini ada mode normal. Ya, akan saya gas sedikit. Jadi saya gas sedikit, saya paskan di ini AC saya matikan aja ya supaya tidak naik turun. Nah, ini gas saya paskan di 1 ya, atau 1000 rpm. Ini kalau saya rubah ke mode F1 maka dia RPM-nya akan naik ya, naik dengan sendirinya. Ini nggak saya gas, nggak saya tambah. Nah, kalau F1 ini kalau kita turunkan semakin turun ya RPM-nya. Perhatikan RPM-nya, ini saya turunkan, ini gas nggak saya turunkan, kaki tetap menginjak gas tetap ya dengan keadaan normal tadi di 1000 rpm ya. Ini saya turunkan, semakin turun dia, nanti menandakan alatnya bekerja ya. Jadi bukaan gasnya itu lebih besar daripada mode normal ya, otomatis RPM-nya dia akan naik ya. Nah ini ya, nah ini kalau saya ubah ke F2 ini RPM-nya akan naik sendiri ya. Ini nggak saya tambah gas, gasnya saya tetap saya paskan di tadi normal di 1000 rpm. Ini saya ubah ke F2, nah, gasnya dia naik sendiri ya, padahal saya nggak tambah gas loh ini. Ini kalau kita naikkan RPM-nya akan semakin naik ya. Kalau kita turunkan RPM-nya akan semakin turun dengan sendirinya ya. Lalu kita coba ubah ke F3 maka akan tambah naik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya ubah ke Eco, langsung dia turun ya RPM, bahkan di bawah 1000 ya. Karena normalnya tadi kan saya paskan di 1000 ya. Untuk pejaan kaki saya ini saya paskan di RPM 1000 keadaan normal. Nah, ini keadaan normal ya di 1000 ya. Nah, ini saya ulangi lagi, kalau saya ubah ke F1 mode comfort dia akan naik. Kalau kita tambah maka RPM-nya akan naik sedikit demi sedikit ya. Nah, ini berarti menandakan alatnya bekerja. Lalu kalau kita ke F2 tambah naik, F3 tambah naik. Nah, saya turunkan ke Eco 9 aja ya. Begitu ya. Jadi cara kerja alat itu seperti itu. Jadi misalkan kita injak gas itu 10%. Kalau 10% mode normal RPM di 1000 ya. Nah, kalau kita pakai alat ini kita set ke mode normal kan 1000. Kalau kita set ke F1 dengan pijakan gas ke kaki kita 10%,
maka dia akan naik ke 1100 atau 1200 ya. Padahal ketika normal tadi kaki saya di 10% itu di 1000 rpm ya. Jadi intinya alat ini dia bekerja membuka throttle itu lebih lebar daripada normalnya ya. Jika kita ganti ke mode yang F ya, mode F1 comfort, F2 ini sport, F3 ini racing ya. Jadi sangat besar sekali. Ini saya toel sedikit ya gasnya, saya injek sedikit, wih langsung ke 3000 lebih ya. Ini sangat-sangat responsif. Ini sangat menurut saya kalau F3 ini kalau kita di dalam kota atau kita belajar menyetir ini sangat berbahaya. Jadi tidak disarankan ya untuk kita menggunakan mobil di dalam kota, keadaan ramai macet, jangan di step di F3. Ini kita gas dikit aja, gasnya langsung naik cepet ya F3 ini ya. Jadi saran saya untuk di dalam kota kita set ke normal aja, atau kita ambil iritnya kita set ke eco ya, mau eco 9 atau eco berapa sesuaikan aja ya. Nah lalu untuk misalkan kita untuk mau normal aja ya kita set normal aja. Ini seperti kondisi mobil nggak pakai alat throttle control ini ya. Lalu untuk F1 ini, nah ini adalah menurut saya yang pas ya. Yang pas untuk F1 ini, misalkan kita di dalam kota kondisi jalan sepi, kita butuh salip-salip, itu F1 sudah pas, sudah cocok ya. Ini saya trial sedikit aja, RPM-nya naiknya juga lumayan cepat ya, tapi tidak seganas yang F3. Ini kalau saya set F2 ini lebih ganas daripada F1. Saya trial dikit gasnya naiknya. Ini kalau F3, wah ini ganas ini, wih naiknya langsung ya, spontan. Jadi gas-gasannya tuh spontan ya. Seperti itu cara kerjanya ya. Oke, langsung saja akan saya coba di jalan bagaimana dengan menggunakan alat ini, bagaimana nanti akselerasi mobil expander saya ini. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang saya coba di jalan ya. Saya di sini mode F ya. Di sana saya set di F1 ya, F1.9. Ini kalau saya gas ya, saya gas dikit, RPM-nya naiknya cepet ya, speed-nya naiknya cepet ya. Jadi untuk mode F1 ini lebih spontan daripada mode normal ya. Nah ini kalau saya set ke mode F2 2.5 aja ya, kita ambil tengahnya, ini kita gas dikit, wih RPM-nya langsung naik ya. Serasa bukaan gasnya itu lebar, jadi serasa kita gas dalam, padahal kita gasnya cuma sedikit ya. Lalu saat saya tes ke F3, ini luar biasa ini. Ini saya gas dikit, wih langsung ke 3500 ya, RPM-nya naiknya cepat sekali. Jadi untuk F3 ini sangat responsif sekali ya. Wih, bukaan gasnya dia besar ya. Jadi gasnya itu mobil selalu RPM tinggi ya. Menurut saya, saran saya F3 ini kurang cocok di jalan yang agak rame ya, sangat berbahaya. Jadi kita set ke ini kalau eco ya. Ini kalau eco terasa mobil lemot sekali ya. Ini saya gas agak dalam aja RPM enggak naik ya, enggak naik sama sekali ya, naiknya sedikit sekali. Ini saya gas agak dalam loh ini. Nah, dia naiknya sedikit. Ini mode eco cocok untuk dalam kota saat macet-macet, ini sangat cocok menurut saya. Jadi untuk eco ini bisa kita atur ke eco paling irit, eco 9. Ini saya coba ke paling irit ya, eco 9. Ini kita gas itu lemot ya, jadi mobilnya nggak narik. Jadi ini cocok untuk yang mau hemat BBM ya. Kalau saya munggah ke normal, ini adalah mode normal, keadaan mobil kita tanpa pakai alat ini ya. Jadi digas ya sesuai bawaan mobil pabrik ya. Nah, menurut saya cocok di F1 ya. F1 ini kalau untuk dalam kota mau tarik-tarikan, F1.9 aja kita ambil maksimalnya. Ini sangat cocok ya. Jadi saat kita buka gas sedikit aja cukup lumayan ya. Nah, ini tarikannya spontan, kontan sekali ya. Sangat-sangat bermanfaat ya alat ini menurut saya. Mode F1 ini sangat pas, menurut saya sangat pas dan sangat nyaman ya untuk kita mau ambil mobil itu, mau cari akselerasi tapi yang tidak begitu jambak ya. Nah ini F1, F2. Nah ini F2. Ini kita gas dikit langsung naik, wih RPM 4000. Wih kencang sekali ya. F2 ini cocok di tol ya. Kalau kita di tol, apalagi tolnya agak naik, itu sangat cocok untuk F2 ini ya. Kalau F3 menurut saya terlalu responsif ya, terlalu berbahaya. Kita set ke F3. Nah ini F3, kita gas dikit aja, wih langsung narik mobilnya ya, tarikannya jos ya. Seperti itu ya review saya tentang alat
throttle control ini. Oke, itu tadi ya review saya tentang alat throttle control dari 7Drive ini ya. Kita sudah uji coba tadi bagaimana cara pemasangannya, dan kita uji, kita coba gas-gasannya, dan kita coba juga di jalan bagaimana akselerasi dari pemasangan alat ini ya. Kita sudah coba luar biasa ya. Jadi gas-gasannya mobil kita spontan sekali, apalagi kalau kita set ke yang F1, F2, F3. Wah, ini luar biasa gilanya ini. Jadi serasa mobil racing ya. Jadi digas dikit langsung food seperti itu ya. Jadi tarikan mobilnya tuh lebih responsif. Saya rasa alat ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang suka main mobil selip-selip ya. Jadi saat kita nyalip-nyalip itu tidak ragu dengan mobil kita. Oke, terima kasih. Itu tadi review saya tentang alat throttle control pada mobil ya. Jadi semua mobil bisa pakai alat itu. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, lancar rezekinya.